Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa Hikmat Pagi GKI Karangsaru dimanapun berada. Pada program Hikmat Pagi Keluarga pada hari ini, kita akan dilayani bersama dengan keluarga Bapak Yosi Mahardika. Pak Yosi, silakan bisa diperkenalkan anggota keluarganya. Ya baik, selamat pagi para pemirsa sekalian. Saya memperkenalkan istri Ibu Sandra dan kemudian ini anak kami Tobi. Mari sebelum kita lebih jauh, mari kita mempersiapkan diri dengan sebuah pujian, "O Allahku, jenguklah diriku." Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari bersama-sama kita tunduk dan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, selamat pagi. Kami sungguh bersyukur kami masih bisa menikmati hari yang baru. Bila ini bukan berkat Tuhan, maka kami tidak mungkin bisa berada di sini saat ini dan bersiap mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berkarya di hati kami, lewat firman yang kami dengarkan pagi ini, lewat perenungan yang akan diberitakan pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menjamah setiap hati kami, sehingga firman yang ditaburkan pagi ini tidak lewat begitu saja, tetapi tinggal di dalam hati kami dan bertumbuh. Kami memohon penyertaan-Mu Tuhan untuk firman yang akan diberitakan, juga untuk Pendeta Utomo yang akan memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah cermat, dan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang astronom muda
memasang sebuah teleskop yang besar di atap rumahnya. Setiap malam ia naik ke atas rumahnya dan memandang benda-benda angkasa yang mengagumkan, bintang yang cemerlang, bulan yang besar, komet dan meteor. Ia begitu terobsesi ingin melihat hal istimewa yang terdapat pada benda-benda angkasa di malam hari. Karena itu, ia menganggap malam lebih indah daripada siang hari. Satu-satunya benda yang paling berharga baginya adalah teleskop. Suatu malam, ketika ia mulai melihat langit dengan teleskop, ia terkaget-kaget. Ia melihat seekor naga sedang duduk di tengah bulan. Binatang itu memiliki tubuh biru dan mengkilap, memiliki sayap seperti kaca hijau dengan kaki berbulu, kepala yang aneh dan mata yang besar. Binatang itu tampak tertidur dan tetap diam. Sang astronom kegirangan. Ia meloncat-loncat sambil tertawa lebar. Akhirnya aku berhasil terkenal. Usahaku tidak sia-sia. Penemuan ini akan menggemparkan dunia. Sang astronom berlari keliling kota, membangunkan semua temannya agar datang dan melihat penemuannya. Mereka tercengang mendengar penjelasan sang astronom. Mereka berbaris untuk melihat naga melalui teleskop. Mereka semua sangat terkesan. Kemudian muncul seorang astronom tua. Ia melihat sebentar ke teleskop dan tersenyum. Ia segera melepaskan lensa teleskop dan menemukan seekor lalat terjepit di sana dan sudah mati. Ia memberitahu sang astronom muda, "Anak muda, periksalah teleskopmu sebelum dipakai. Kadangkala kita bisa terkecoh dengan penglihatan kita." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menganggap apa yang kita lihat baik, maka pasti kita nilai baik. Padahal sebuah buku tidak boleh dinilai dari sampulnya saja. Kita harus membaca isinya juga. Demikian juga ketika menilai sesuatu atau seseorang, kita harus betul-betul cermat mengamatinya. Allah selalu cermat melihat isi hati seseorang. Ketika hendak mencari pengganti Raja Saul, Allah memilih Daud. Penilaian Allah diteruskan kepada Samuel. Karena itu, Samuel tidak mau terkecoh oleh penampilan. Dengan sangat cermat Samuel menyeleksi anak-anak Isai. Kecermatan itu sampai pada pengurapan Daud. Awalnya Samuel sempat terkecoh dengan pandangan matanya. Namun ia belajar untuk melihat dengan hati. Samuel teguh berpegang bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang diberkati Tuhan, sikap cermat adalah sebuah karakter yang dibutuhkan oleh setiap orang agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Orang yang bekerja secara cermat akan mengetahui faktor-faktor apa, baik kata maupun perbuatan yang dapat mengurangi efektivitas kerja. Orang cermat akan menggunakan setiap potensi dengan maksimal dan menghindari hal-hal yang hanya akan mendatangkan kesia-siaan. Kita sudah seharusnya cermat ketika mengambil keputusan dalam hidup kita. Cermat artinya dapat memilah antara yang sungguh-sungguh akan mendatangkan kebaikan atau mendatangkan kehancuran. Ada orang terlihat jelek penampilannya, tetapi bila kita cermat, mungkin saja kita akan memperoleh seorang sahabat. Kita patut melihat ke dalam hati melalui tindakan seseorang. Apakah mengarahkan kita kepada Allah atau ternyata membuat kita jatuh ke dalam dosa? Caranya adalah melihat bukan saja hanya dengan mata, tetapi sesuai dengan firman Allah. Karakter cermat tentu tidak datang dengan sendirinya. Sejak kecil, seseorang perlu belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan cermat, baik dalam perkataan dan perbuatan. Terutama sebagai orang percaya, kita belajar untuk semakin peka akan suara Tuhan yang sering berbicara dalam hati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di tengah tantangan dunia, di tengah segala sesuatu yang menjadi tawaran dan godaan dunia, kami memang kadangkala menilai segala sesuatu dari apa yang kami pandang. Kami tidak lagi menggunakan hati, bahkan kami tidak bertindak hati-hati. Seringkali kami kehilangan kecermatan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami di hari ini ketika Engkau mengingatkan kami bahwa kami dipanggil sebagai orang-orang yang cermat dalam segala hal, di dalam setiap pengambilan keputusan yang kami lakukan. Dan biarlah dengan kecermatan yang kami miliki, dengan kepekaan kami akan hati Tuhan dan suara Tuhan, kami dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, pribadi-pribadi yang membawa damai, dan apa yang kami lakukan sungguh menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan mampukan kami untuk cermat dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tobi, kalau ditanya papa sama mama ini mana yang lebih cermat? Dua-duanya. Dua-duanya. Wah, keren ya. Kalau gitu saya tanya papa aja ya. Pak Yosi, kalau kita ini supaya bisa cermat, mungkin ada nggak pesan atau kunci yang bisa diberikan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih cermat? Kalau dari pengalaman saya, tidak terburu-buru untuk bereaksi atau mengambil keputusan atau berbicara, itu salah satu kunci untuk kita bisa cermat. Jadi kita melihat dulu situasi yang kita hadapi, kita melihat apa saja yang ada di sekitar kita, baru kemudian kita bisa mengambil keputusan atau berbicara atau kita melakukan sesuatu dengan lebih cermat. Ya, terima kasih Pak Yosi, Bu Sandra, Tobi, terima kasih ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang cermat, yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat menikmati kasih Tuhan. Terima kasih dan sampai jumpa.